sebelum kita mulai belajar, Ibu mau absensi dulu. Siapa yang nggak masuk ini? Jojo. Jojo. Kemarin dia masuk, sekarang nggak masuk lagi. Kenapa dia nggak masuk nih? Demam dia, demam. Demam. Sakit apa dia, Ari? Demam, Bu. Demam aja. Iya, Bu. Udah berapa hari nih dari kemarin? 3 hari, Bu. Nggak dijenguk ini? Iya, Bu. Pulang sekolah ya, jenguk ya. Iya, Bu. Jaga selalu kesehatan. Ya, dan juga minum vitamin. Jaga stamina ya. Karena sekarang musim penyakit ya. Musim penyakit ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita ingin menciptakan kelas yang nyaman dan enak. Kalian lihat dulu keadaan kelas kalian, rapi apa enggak, meja kalian rapi atau tidak. Silakan cek dulu. Rasa ibu enggak rapi, tolong dirapikan ya. Rapikan, Bu. Sudah rapi rasanya? Nah, nyaman rasanya kelas kalau keadaan rapi. Nah, lalu sebelum kita mulai belajar, kita meningkatkan rasa nasionalisme kita. Oke, silakan biasanya, Mareta. Silakan berdiri semua dulu. Ya. Oke, silakan dulu ke depannya. Apa perasaannya setelah menyanyikan lagu kebangsaan? Ya, dengan menyanyikan lagu kebangsaan, kita tumbuh rasa nasionalis. Ya. Nah, sebelum masuk kita lagi dalam pembelajaran, Ibu ingin memotivasi kalian. Nah, sebelum itu, apakah sekarang sudah siap untuk belajar? Semangat selalu ya. Nah, ini minggu lalu kita belajar tentang apa dulu sebelum masuk materi hari ini? Ibu saya, Bu. Oke. Kita kemarin bahas tentang pengangguran. Ya, kita membahas tentang pengangguran. Sekarang membahas apa? Kita membahas tentang kriminalitas. Nah, itu termasuk bagian dari jenis-jenis masalah sosial. Ya, kan sudah kemarin Ibu suruh juga di grup WhatsApp kalian. Silakan pelajari materi selanjutnya tentang kriminalitas ya. Iya, Bu. Nah, sebelum mulai tentang kriminalitas, persepsi, Ibu ini motivasinya tentang belajar. Nah, ada kata Imam Syafi'i, bilangnya barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasa hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi, kalian tetaplah selalu untuk belajar. Apapun dalam kegiatan apapun, dalam umur berapapun, tetaplah selalu untuk belajar. Ya. Karena
kalau tidak belajar kita akan mengalami sebuah Kebodohan. Ini jangan mengeluh untuk belajar, ya, dan jangan berhenti untuk belajar. Semangat semuanya. Semangat. Pagi-pagi harus semangat ya. Nah, masuk kita untuk metode pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan minggu kemarin, yaitu problem based learning. Nah, sebelum kita masuk materi ajar, nah, Ibu akan menjelaskan apa itu tujuan yang akan kita capai pelajaran hari ini, ya. Dimana pembelajaran kita capai hari ini adalah kita harus bisa menyimpulkan apa itu kriminalitas. Lalu kalian bisa menganalisis kasus kriminalitas dengan teori, ya, menganalisis sebuah kriminalitas dengan teori. Lalu kalian juga bisa menganalisis penyebab terjadinya sebuah kriminalitas dan kalian bisa memberikan sebuah saran cara mengatasi kriminalitas. Nah, itu ya. Jadi itu tujuan pelajaran kita capai hari ini. Sebelum kita masuk materi hari ini. Nah, oke, sebelum masuk materi, lihat gambar ini dulu. Apa yang kalian tangkap dari gambar ini? Ibu saya Oke, Rani. itu termasuk tindakan kriminalitas. Nah, Karena seorang murid membunuh gurunya itu termasuk melanggar norma dan merugikan orang lain. ya. Ini termasuk dalam namanya apa? Kriminalitas. Kriminalitas, ya. Kenapa? Karena dia melanggar Norma. norma-norma dan aturan di masyarakat, sehingga termasuk di dalam kriminalitas. Gurunya ya. Nah, setelah pemberian stimulus yang Ibu bilang tadi, kalian sudah mendapatkan sebuah konsep kriminalitas. Nah, kita bentuk dulu kelompok ini ya. Sudah bentuk kayak kelompok ya? Kalian buat sesuai dengan nama yang diberikan di WhatsApp grup ya. Nah, kalian dalam kelompok ini, kalian nanti akan membahas sebuah nanti gambar, ada gambar nanti Ibu tampilkan di layar ini. Terus kalian akan menjelaskan gambar itu dan lanjut kalian menganalisis sebuah kasus. Nanti ada LKPD yang akan membagikan dan kalian membuat laporan di sana. Bisa dipahami ya? Nah, itu nanti pembelajaran kita yang akan kita lakukan. Nah, baiklah. Nah, kita masuk dulu. Tugas kelompoknya yang kita akan lakukan. Silakan lihat kelompok. Ini silakan lihat kelompok 1 sudah terbentuk kelompoknya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Ya, amati gambar tersebut sudah? Sudah ya? Lihat kelompok 2 lagi. Ini kelompok 2. Sudah kelompok 2? Sudah amati gambar itu apa? Gambar ya? Paham ya? Lanjut kita gambar ketiga. Kelompok 3. Oke, dan kelompok 3 sudah melihat gambarnya? Sudah ya, sudah kalian mati ya. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4. Sudah kelompok 4? Sudah, Bu. Gambar yang kalian mati sudah? Sudah, Bu. Nah, itu nanti tugas kalian ya. Nah, sebelum kita masuk materi, ada pun cakupan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, nggak terlalu nambah. Ya. Adapun tentang konsep yang kita bahas yaitu tentang pengertian kriminalitas oleh R. Susilo dan Eliot lalu Sahe Tapi.
Lalu teori kriminalitas ada Tiga. teori kontrol, anatomi, dan diferensiasi asosiasi. Lalu bentuk-bentuk kriminalitas ada 4. Kriminalitas tanpa korban, korporasi, lalu kriminalitas kerah putih, dan kriminalitas terorganisasi. Ya. Lalu ada penyebabnya dan cara mengatasi. Ya, itu ruang lingkup materi yang akan kita Capai. Oke. Masuk kita materi pembelajaran kriminalitas atau kejahatan. Nah, sebelum itu lihat gambar ini. Sebelum kita masuk konsep adanya kriminalitas sosial. Siapa yang mampu untuk menjawab mereka? Oke, silakan Intan. Iya Bu, itu termasuk tindakan kriminalitas karena dia melakukan perampokan Bu. Karena kriminalitas itu termasuk perilaku negatif dan merugikan orang lain Bu. Iya, berapa Intan dulu? Termasuk dalam kriminalitas kata si Intan. Kenapa? Karena dia Merugikan orang lain. merugikan orang lain, betul ya Rani ya? Itu kejahatan Bu. Pelanggan norma, betul ya. Siapa? Nurul. Ya. Nah, jadi adanya tindak kejahatan di sana dalam gambar tersebut ya. Ya Bu. Dia merampok apa di situ? Ibu ya. Tas Bu. Tas. Yang sedang berkereta. Kereta. Merugikan kan? Merugikan. Nah, adapun konsep kriminalitas ini ya. Jadi itu dia. Kriminalitas itu adalah kegiatan perilaku yang mencakup tindakan individu atau seseorang, Kelompok atau komunitas yang melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana sehingga mempengaruhi keseimbangan sosial dan masyarakat. Keseimbangannya seperti apa itu? Terganggu nggak aturan-aturan di masyarakat? Terjadinya kecemasan. Betul itu, pintar Mareta. Betul. Lalu adanya ketidakseimbangan lagi, masyarakat merasa resah jadinya kan? Iya Bu. Karena timbul namanya kriminalitas. Lalu apalagi keseimbangan yang tidak seimbang di dalam masyarakat? Apalagi? Masyarakat tidak bisa mengikuti aturan-aturan nilai-nilai di masyarakat. Ya. Karena adanya lepas kontrol tadi ya. Iya Bu. Lepas kontrol dari aturan-aturan tadi. Menimbulkan suatu kriminalitas. Itu dia. Jadi macam keseimbangan tidak terjadi jadinya. Ya. Sistem hukum jadi mungkin tidak berlaku, menimbulkan kriminalitas. Adanya kontrol sosial di masyarakat yang kurang ketat, ya kan? Lalu adanya keresahan yang menimbulkan dari akibat sebuah kriminalitas. Jadi itu dia maksud. Jadi tindakan individu tadi, ya, tindakan individu tadi yang melakukan tindak pidana, terus pelanggaran Sehingga hukum, mempengaruhi keseimbangan. sehingga mempengaruhi keseimbangan sosial di masyarakat. Keseimbangan aturan dan nilai, keseimbangan apa tadi? Dalam pelanggaran, Iya Bu. terus kejahatan yang meresahkan orang lain. Bisa di situ paham? Paham Bu. Nah, adapun pengertian oleh 3 ahli, oleh R. Susilo katanya, di mana kriminalitas itu katanya? Orang yang bertindak melakukan kejahatan yang sangat tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat katanya. Nah, dan bersifat merugikan orang lain. Franz membunuh si Rani. Bisa nggak konsep R. Susilo itu dibahas? Bisa. Siapa dirugikan? Rani. Keluarga Rani lah, ya kan? Iya, kehilangan anaknya kan? Iya. Kehilangan anaknya, Franz membunuh si Rani. Akibat apa tadi? Yang tidak bisa ditoleransi di luar batas masyarakat tadi, menimbulkan itu dia
menimbulkan si Pras ini kriminalitas. Tentu saja si Pras ini sakit hati sama si Rani ya kan, karena ditolak cintanya. Iya, Bu. Nah, itu ya. Bisa dipaham ya? Iya, Bu. Lalu kata si Eliad, adanya perilaku masyarakat modern ya yang melanggar aturan dan dilindungi oleh publik. Nah, mana itu ya? Yang masyarakat modern itu melanggar aturan tapi dilindungi oleh publik. Kejahatan orang yang melakukan kejahatan itu, ya, orang yang melakukan kejahatan itu dan yang kena jahat itu, yang kena tindak kriminalis itu dilindungi oleh publik maksudnya. Contoh Mareta misalnya diancam oleh si Yuda. Mareta diancam oleh si Yuda. Tentu Mareta ini ngomong sama kawannya kan. Tentu kawannya berusaha untuk melindungi Mareta. Bisa pengancaman. Bisa dengan penganiayaan ya. Iya, Bu. Si Rio menganiaya si Aulia pulang sekolah. Ya. Si Rio menganiaya si Aulia pulang sekolah ini. Tiba-tiba si Aris sebagai cowok yang keterima. Akhirnya dia melindungi si Aulia agar tidak terjadi penganiayaan. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Lalu yang terakhir oleh Sahih Tapi, yang dimana masyarakat melakukan pelanggaran norma-norma hukum yang dikecam oleh tindak pidana dan aturan-aturan tegas oleh pihak Berwenang. merampok bisa? Bisa, Bu. Mencuri? Bisa, Bu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Lalu masuk kita. Lihat dulu gambar ini ya. Kayak apa? Masuk kita ini teori selanjutnya. Teori sosiologi mengenai kasus kriminalitas. Yang pertama teori kontrol sosial. Ya. Kontrol sosial di mana katanya? Kekosongan kontrol atau kekerasan sosial. Iya, benar. Lihat semuanya ya. Adanya kekosongan nilai dalam diri individu. Lepas kontrol dia. Tidak terarah. Ya pintaran ya. Dia tidak terarah melakukan tindakan itu karena tidak bisa mengontrol dirinya. Rio putus cinta ini sama si apalah ya, si Intan misalnya. Karena putus cinta tadi, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia tidak memperdulikan nilai dan norma lagi dalam diri. Bagaimana si Intan ini harus balik sama saya? Kalau nggak balik, saya bunuh dia. Iya, Bu. Sering terjadi, Bu. Sering kan? Iya, Bu. Hanya karena cinta, Bu. Ada ya. Banyak orang seperti itu yang Iya, lepas Bu. kontrol. Itu kata si Travis Harvici. Ya, ada yang kekosongan kontrol dalam diri individu atau di dalam masyarakat. Tergantung dia membuatnya itu masyarakatnya seperti apa. Kalau masyarakatnya membuatnya dia salah, ya salah dia. Kalau masyarakat membuatnya dia baik, dia baik. Kalau keluarga Franz ini soleh, tentu dia terkontrol dengan nilai-nilai agama. Kalau keluarga Sirani ini penjahat, tentu tidak ada nilai-nilai kontrol dalam kehidupan Sirani. Akhirnya dia keluar dari nilai. Bisa saja dia narkoba, Iya, Bu. bisa saja dia Jual sabu. bisa juga. Terus bisa juga dia Membunuh. rampok, ya minum-minuman keras juga bisa ya. Merampok juga bisa kalau dia tidak ada pengendalian dalam Dirinya. dan masyarakat. Masyarakat. Itu paham? Paham, Bu. Yang kedua, Teori diferensial. ya oleh Edwin Sutherland. apa Mareta. Teori ini berpendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan pergaulan yang berbeda dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial. Itu contohnya gimana, Bu? Oke. Bisa nggak ini si Nurul berteman sama si Dede orangnya alim, tiba-tiba Nurul ini orangnya suka mencopet. Oh
iya Bu. Bisa Bu. Tiba-tiba ada yang alim ini karena sering bergaul sama si Nurul suka mencopet, jadi dia ikut-ikutan mencopet. Terpengaruh gitu ya Bu. Ya. Bisa ya? Jadi dia adanya Pengaruh dari hubungan. adanya pengaruh dari pergaulan yang berbeda tadi. Paham ya? Paham Bu. Berbeda pergaulannya yang diikutinya. Itu kata si Edwin Suherman. Lutfi anak baik, tiba-tiba dia tidak jadi baik karena kedua kawannya yang Preman. sampai situ. Paham Bu. Lanjut yang ketiga oleh Robert K. Betul. Di mana Kejahatan akan muncul apabila yang ditiru dengan cara yang sama tujuannya melalui saluran-saluran legal. saluran legal. Legal itu apa? Resmi. Ilegal? Tidak resmi. Bodong Bu. Bisa juga. Ya. Bodong itu bisa juga ya. Bodong itu apa? Penggelapan uang. Ya Bu. Ya Bu, bisa. Ya. Oh, kalau ini ya ingin apa? Ujian sosiologi. Dia ingin mendapatkan uang, tapi nggak bisa didapat uang secara usahanya, bekerja, lalu mencuri, pintar saja ya. Kalau dia mencuri kan legal, ya, yang tidak legal ya, yang menjadi ilegal. Jadi individu itu mencuri karena tidak bisa mencapai kebutuhan hidupnya lagi karena sudah tertekan. Akhirnya cara-cara yang legal tadi tidak dipakainya dengan cara-cara yang tidak legal, yang tidak resmi. Pas sampai situ ya? Bisa dibedakan teori-teorinya? Bisa. Coba lihat gambar ini siapa yang bisa jawab. Nah, lihat gambar ini. Siapa yang bisa jawab? Gambar nomor 1. Saya Bu. Oke, Pak. Itu gambar pencopetan Bu. Karena itu adalah sebuah tindakan yang merugikan masyarakat Bu. Termasuk dalam juga kriminal. Tuh, oke, bisa ya? Oke, gambar nomor 2. Siapa lagi? Saya Bu. Oke. Karena dia mengkonsumsi narkoba Bu. Karena dia mengkonsumsi narkoba perlu teori untuk memecahkan masalah itu Bu. Oke, bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Dia bisa juga dipakai teori kata siapa tadi? Jadi Rizky. Oke, gambar nomor 3 siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Itu gambar dia motor. Dia berteman dengan kawan-kawan yang berbeda dan ikut-ikutan game motor. Itu bisa diteorikan Bu. Ya, bisa juga diteorikan ya. Karena dia juga termasuk kriminal. Terakhir. Saya Bu. Karena dia minum minuman keras, bisa saja karena dia itu ikut pergaulan bebas atau sedang frustasi, makanya dia meminum minuman keras. Nah, dari keempat gambar ini berarti bisa dianalisis dengan teori? Bisa. Ya. Kalau yang pertama cocoknya teori apa itu? Teori anomi oleh Robert K. Tadi kata Suci, ya kan? Gak sanggup dia memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya dia mencuri. Kalau yang kedua, dia narkoba. Apa yang cocoknya? Iya, pintar. Berarti apa yang siapa?
Ya, Bu. Jadi itu termasuk prioritas apa? Tanpa Korban. ya. Prioritas tanpa korban itu dia termasuk dia mencelakai dirinya sendiri. Ya, merugikan dirinya sendiri. Dia minum minuman keras itu apa namanya? Merugikan kan dirinya? Merugikan. Ya. Kalau dia berlebih minum keras mati nggak dia nanti? Berarti kriminalitas nggak harus merugikan orang lain. Iya, pintarnya nggak harus. Bisa juga Merugikan diri sendiri. lanjut kita. Ya, ini ada gambar penyusunan senjata yang kita. Ada gambar tentang mencukupi tentang senjata. Bisa jawab? Oke. Itu termasuk kriminalitas kan Bu, karena dia melakukan penyebaran senjata yang dilakukan secara berkelompok dalam melakukan kriminalitas itu Bu. Oke, ya terima kasih ya. Beri aplaus dulu. Ini termasuk dalam kriminalitas kelompok tadi kan ya. Termasuk dalam kriminalitas apa jadinya? Terorganisasi. Karena dia terselubung. Ya, Bu. Ada kelompok-kelompok yang menyimpan senjata tadi yang secara ilegal. Dan mereka ini juga mencari untung loh, ya. Kayak pengedaran narkoba itu juga berkelompok. Mereka mengedarkan narkoba, tetapi secara ilegal. Ketahuan. Ada itu bandar utamanya ya. Nah, tapi ketangkap orang-orang yang di bawahnya yang mengedar. Oke, sampai situ. Nanti kita gambar ketiga. Tunggu itu kok. Apa kejahatan apa? Organisasi. Oke, lanjut. Ini ada gambar tentang kebakaran hutan. Nah, coba amati. Ini termasuk kriminalitas apa enggak? Oke, lanjut. Termasuk kriminalitas Bu. Itu kan foto tentang pembakaran hutan kan Bu. Jadi itu termasuk tindak kriminalitas. Dan yang melakukannya itu kayak orang-orang atau pejabat-pejabat yang mempunyai usaha besar. Iya, minta bilang dulu. Kalau udah pejabat-pejabat katanya itu betik kriminalitas apa itu? Kriminalitas apa itu namanya? Kriminalitas apa namanya tuh? Kriminalitas korporasi. Kenapa? Karena dia melakukan dari perusahaan-perusahaan ya, orang-orang yang punya usaha. Tahu sampai situ? Maksudnya orang ini melakukan kriminalitas ini, dia menutupi kerugiannya. Ya, mencari untung sebesar-besarnya. Kayak membakar hutan ini kan menutupi kerugiannya biar tak banyak pengeluaran kan. Jadi main singkat aja. Tapi dia di luar aturan-aturan hukum. Seperti itu paham ya? Paham, Bu. Lanjut terakhir. Oke, gambar apa ini? Saya Bu, Ah, itu termasuk kriminalitas Bu. Karena gambar itu adalah gambar penjabat yang mengambil uang negara. iya. Ada seorang. Berarti tindakan korupsi. Iya, tindakan korupsi. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Itu termasuk apa? Kejahatan putih. Kenapa? Orang berkerah putih itu biasanya orang-orang yang berdasi. Orang berdasi, orang yang punya jabatan tinggi. Ya, orang yang punya kuasa. Dia mencari untung sebesar-besarnya dengan jabatannya, dengan menghindari hukum dengan cara korupsi bisa. Korupsi sampai sekarang kayak ketahuan nggak? Iya, Bu. Ketahuan tapi nggak bakalan hukum ya kan? Iya, Bu. Tapi putih
belum tadi? Sampai situ paham ya? Nah, sampai di situ dulu kita bahas tentang apa bentuk-bentuk kriminalitas. Sekarang, ibu berikan dulu KPD-nya. Ini KPD nanti isi sesuai dengan apa perintahnya ya. Itu ada petunjuknya. Tinggal kalian isi aja apa yang ingin diisi. Silakan dikasih waktunya 10 menit untuk kalian isi dan mendiskusikan ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Boleh cari referensinya lewat HP ya. Paham? Banyak referensinya lewat HP. Ya.
Sudah siap? Oke. Sudah mempersiapkan untuk laporannya? Kalau sudah siap, kita presentasi lagi ya? Kita mulai dari kelompok satu. Gambarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dengan saya sendiri yang mewakilinya. Dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa itu termasuk kriminalitas tanpa korban, dan minum-minuman keras termasuk kriminalitas tanpa korban karena dia tidak merugikan orang lain. Begitu juga dengan berjudi, dia hanya merugikan dirinya sendiri dan tidak ada korban dalam berjudi. Dan saya akan membacakan sebuah wacana mengenai kasus kriminalitas judi online yang terjadi di Cirebon. Di mana di Cirebon ada 5 pemuda yang ditetapkan tersangka oleh polisi. Mereka suka melakukan perjudian online, di mana perjudian dilakukan oleh bandar dan mendaftarkan rekening milik penjudi ke si bandar.
Dia hanya rugi sendiri dengan menghabiskan uang dan minum-minuman keras yang dapat merusak tubuh mereka. Teori yang cocok adalah teori kontrol sosial. Karena kriminal ini dilakukan oleh individu tanpa adanya nilai dan norma di dalam diri mereka dalam melakukan perjudian online tersebut, serta kesenangan bagi mereka dan tidak tahu baik buruknya perilaku tersebut. Di mana tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang seseorang untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain itu, menjelaskan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan antara moral pada masyarakat. Teori kontrol berangkat dari asumsi bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau jahat tergantung masyarakatnya. Hal ini dikatakan sebuah masalah sosial yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, maka perlu untuk ditangani oleh yang berwenang atau masyarakat setempat. Penyebab dari kriminal tersebut adanya keinginan menjadikan mereka kaya, sehingga melakukan judi online tanpa melihat aturan-aturan yang berlaku. Cara mengatasi kriminal tersebut ialah memperbaiki moral individu, ditanamkan suatu karakter agama dan norma sosial, aturan bertindak secara jelas. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dalam wacana tersebut. Untuk teman-teman kelompok yang ingin memberikan kami pertanyaan, kami persilahkan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dari artikel dijelaskan itu akibat keinginan untuk kaya dalam bermain game. Dari artikel dijelaskan. Dan apakah dampak bagi seorang dalam bermain game online? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, mengapa perjudian online saat ini masih merajalela? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami beberapa menit untuk mendiskusikan jawabannya. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengapa perjudian online saat ini tetap masih merajalela? Jawabannya, karena perjudian ini sulit dihapuskan. Ini berkaitan juga dari kejahatan dunia maya yang ingin menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dalam pembuatan aplikasi game online ini, sehingga berdampak pada tingkah laku manusia. Maka pemerintah pun sulit untuk menghapuskan perjudian online ini. Adanya keterkaitan pemasukan negara dalam pajak ataupun bagi penghasilan dari penginstalan aplikasi, dan ini pun dilakukan oleh orang yang berkuasa. Apakah kelompok itu paham?
Baiklah, saya akan menjawab tanggapan dari kelompok 2. Tidak, karena di sini kan adanya dampak bagi diri sendiri, itu pun yang melakukan individu sendiri, merugikan dirinya sendiri, sedangkan pembuat aplikasi ini tidak berbuat kejahatan. Dia hanya pembuat pengaplikasian menyalur hobi, tetapi individu salah menyalahgunakannya sehingga muncullah kejahatan tanpa korban yang merugikan diri sendiri. Sedangkan pemerintah hanya mengambil pajak bagi pembuat usaha maksa dari itu pihak kepolisian selalu mengintai individu yang melakukan perjudian online. Apakah sudah jelas? Jelas sekali. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Baiklah, saya di sini ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Pertanyaannya, dari artikel dijelaskan itu akibat keinginan untuk kaya dalam bermain game. Apakah ada dampak bagi seorang dalam bermain game online ini? Saya menjawab, untuk ada dampaknya, di mana individu yang melakukan kegiatan tersebut akan jatuh miskin karena selalu hobi bermain judi. Bila mereka kalah, adanya tekanan psikologis, mereka merasa frustasi bila tidak menang dalam permainan dan ketagihan untuk bermain sampai menang, dan pasti nggak akan menang-menang. Munculnya kebodohan individu tidak mampu untuk berpikir kritis dan kreatif karena mereka sudah terkontaminasi dalam permainan judi online. Tapi nih ya, di acara televisi beberapa orang bermain game online lalu dia menang, beruang menangnya itu dijadikan untuk modal sebuah usaha gitu. Itu gimana coba tanggapan? Baiklah, saya akan menanggapi itu. Bagi individu yang menang dalam permainan dan bisa dikontrolnya, di sini dampak yang kami jelaskan. Kalau dia tidak bisa mengontrolnya lagi, dan dalam game sebenarnya ada positifnya karena berkembang jalan pikirnya otak untuk mencari jalan menang, dan hal itu juga membuat otak terbiasa berpikir. Tetapi ini kebalikan bagi yang sudah candu. Bagaimana? Sudah jelas? Terima kasih buat jawabannya. Iya, sama-sama. Baiklah, kami akan menyimpulkan tentang materi kelompok kami, bahwa perjudian online dilakukan oleh individu atau pribadi yang merugikan dirinya sendiri. Ini termasuk dalam kejahatan tanpa korban, dan hal ini termasuk dalam masalah sosial yang dianalisis dalam teori kontrol sosial. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa sekolah? Jadi dari kelompok 1
grafis Hafir. Kenapa dia termasuk apa tadi perjudian online termasuk kriminalitas tanpa korban? Kenapa? Karena dia merugikan dirinya sendiri. Duitnya habis sendiri, miskin sendiri, bangkrut sendiri, ya kan? Nah, lanjut kita kelompok 2. Lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mengamati gambar tersebut. Gambar tersebut termasuk kriminal terorganisir karena mereka mempunyai organisasi kelompok, begitu juga dengan penculikan. Dia mempunyai kelompoknya sendiri untuk menculik. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kasus yang tertera di LKPD, yaitu tentang penyelundupan senjata api. Di mana kasusnya menjelaskan adanya seseorang yang bernama Raka BP yang menyimpan senjata ilegal. Menko Polhukam Wiranto menjelaskan tidak ada boleh menyimpan senjata ilegal. Maka jawaban kami dari kasus tersebut adalah termasuk kriminal terorganisir. Karena kriminal ini termasuk terorganisir karena adanya kejahatan yang dilakukan per kelompok dan mengorganisir senjata dan diselundupkan oleh bagian dari kawanan kelompok tersebut. Teori yang dipakai adalah teori kontrol sosial, di mana para penyelundup senjata ini dilakukan oleh para orang-orang yang terorganisasi dan tidak dikontrol oleh aparat hukum. Mereka bisa menyembunyikan senjata tersebut. Hal ini termasuk masalah sosial karena sangat meresahkan masyarakat dengan adanya penyelundupan senjata ini. Penyebab dari kasus ini di mana sekelompok ingin melakukan penjualan ilegal senjata api yang dapat memicunya komplotan bersenjata, perampokan, dan terorisme yang terselubung di masyarakat. Adapun cara mengatasinya, hukum ditindak lebih tegas lagi dan ditegakkan sesuai keadilan yang berlaku agar tidak lagi melakukan penyelundupan senjata ilegal, mencari distributor persenjataan api. Baik, sekian dari presentasi kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada Di sini kami menangkap dari penyelundupan senjata munculnya teroris. Apakah ini termasuk kejahatan terorganisir dan kenapa muncul teroris akibat persenjataan tersebut? Oke, saya dari kelompok 4 ingin bertanya pada kelompok 2. Bagaimana munculnya teroris terselubung itu maksudnya? Sudah? Oke, Baiklah, beri kami waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Di sini teroris termasuk dalam kejahatan terorganisir dan mereka melakukan kejahatan karena adanya komplotan yang mereka buat untuk pemahaman dan keinginan yang mereka buat dan tidak sesuai dengan pemikiran atau pandangannya akan membunuh siapa yang menantangnya. Munculnya teroris ini akibat dari pemahaman yang mereka dapat dan bagaimana menyingkirkan orang-orang yang tidak sepahaman pada mereka dengan menggunakan senjata yang telah dibuat mereka ataupun mereka beli di distributor perjahatan ilegal. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah paham? Lalu, apakah kejahatan tersebut ilegal berarti? Iya, mereka membuat organisasi dengan pemahaman mereka yang tidak sesuai dengan aturan dan nilai mengakibatkan munculnya pembunuhan oleh orang-orang yang mereka tidak senangi. Bila mereka melakukan hal itu, maka ada katanya mereka perang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kelompok 3 paham? Ya, paham. Baiklah, kami akan menjawab dari kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 4. Teroris ini dia menyamar sebagai masyarakat biasa dan bisa melukai orang yang tidak dikenalnya. Seperti kejadian kasus almarhum Syekh Ali Jaber, dia ditusuk saat ceramah oleh yang tidak dikenal dan mengakui dia adalah teroris dan disuruh oleh kawannya. Bagaimana kelompok 4 paham? Senjata yang miliki itu apakah saja bisa dibuatnya sendiri? Tapi saat saya menonton televisi kasus tersebut dan itu bukan senjata ilegal yang disebut. Baiklah, hal ini termasuk dalam penggunaan senjata ilegal. Bisa saja senjata yang ia miliki senjata sendiri. Dalam kasus ini, yang ilegal adalah terorisnya. Yang melakukan komplotan dan kasus dalam persenjataan ini adalah mungkin milik pribadi. Dan dikatakan kejahatan terorganisir, kejahatan dalam berkelompok. Kami menjelaskan dengan kejahatan penyelundupan senjata akan memicunya teroris yang tersebut. Bagaimana kelompok 3? Paham? Paham. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami bahwa kasus penyelundupan senjata api adalah kriminalitas terorganisir yang dilakukan berkelompok dan memakai teori kontrol sosial serta penyebabnya memicu meraih keuntungan dengan distribusi ilegal serta memunculkan kriminal lainnya. Jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kelompok baru? Lanjut kelompok 3. Tunggu kita simpulkan dulu sama-sama tadi apa yang dibahas kan ya? Apa yang dibahas tadi? Iya. Adanya penyelundupan senjata. Itu termasuk kriminalitas apa? Terorganisir. Organisir. Ya, jadi itu dibahas tadi ya.
Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari PDF LKPD kami. Yang gambarnya nggak dipresentasikan? Saya akan menjelaskan gambar yang Ibu tampilkan yaitu lumpur panas di Sidoarjo oleh PT Lapindo yang mengeluarkan gas panas. Kasus ini termasuk dalam kriminal korporasi karena dikatakan korporasi adanya perusahaan yang tidak mau ganti rugi mengenai lumpur yang terjadi akibat ulah mereka dan mereka tetap memproduksi barangnya. Dan di sini saya juga akan mempresentasikan artikel LKPD tentang kasus kebakaran hutan. Yang judulnya kebakaran hutan di Kalimantan, Sumatera, di mana kasus yang kami dapatkan mengenai adanya kebakaran hutan di Kalimantan Barat dan Sumatera yang sangat meluas akibat kota Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, dan lainnya. Adanya lahan yang mengalami kebakaran dan menunjukkan daerah tersebut level merah, artinya berbahaya karena menghisap asap dan partikel debu. Akibat kebakaran tersebut penyebab jarak pandang dan berkurangnya dan penyakit ISDA atau sesak napas. Yang pertama, kasus ini tentang kriminal korporasi karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha untuk mengambil keuntungan dengan membakar hutan. Teori yang dipakai adalah teori anomi, di mana adanya sebuah sistem yang tidak seimbang membuat terjadinya kriminalitas dilakukan oleh pihak yang berkuasa dalam membuat cara yang tidak sesuai untuk mendapatkan lahan. Teori untuk menjelaskan teori ketenagakerjaan menurut kejahatan muncul apabila individu tidak dapat mencapai tujuan melalui saluran-saluran legal. Dalam perkembangan berikutnya mengenai anomi mengalami perubahan dengan adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang berstruktur. Dalam mencapai tujuan tersebut, ternyata tidak setiap orang menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Akan tetapi ada yang melakukan cara tidak sesuai dengan cara-cara yang telah diterapkan, sehingga para pengusaha yang membakar lahan tersebut adalah cara mengeluarkan biaya mereka untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, hal ini tersebut adalah hal sosial yang sangat meresahkan masyarakat dan sangat merugikan masyarakat dan juga keluar dari aturan-aturan hukum. Yang keempat, penyebab kriminal ini tercemarnya lingkungan, tidak adanya hutan lagi, satwa banyak mati, keseimbangan lingkungan tidak ada akibat dari kebakaran hutan. Cara mengatasi kriminal tersebut menerapkan aturan setegas-tegasnya yang melakukan kriminal. Hukuman harus adil, tidak berpihak pada yang mempunyai kekuasaan. Dia harus adil, walaupun itu dianya kayak pemerintah. Itu saja presentasi kami. Jika kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya. Oke, ada yang bertanya kelompoknya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pada kasus ini pernah terjadi di provinsi kita sendiri. Menurut kelompok 3 bagaimana cara mengatasinya? Ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya? Ada lagi? Habis?
Jika tidak ada, mohon beri kami waktu untuk mendiskusikan jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kasus ini sudah diselidiki dan para pembakar hutan ditangkap dan dihukum oleh pemerintah. Bagaimana dengan kelompok 2? Tapi kasus ini selalu terjadi setiap tahunnya. Kalau kasus ini diselidiki, harusnya pemerintah menindak yang berkuasa dalam kasus ini. Sesuai kelompok 3 menjelaskan, ini adalah kejahatan korporasi. Baiklah, kami akan menanggapinya. Ini adalah kasus korporasi dilakukan dalam mencari keuntungan. Dalam menegakkan hukum dan ini pun menjadi sorotan adanya hubungan antara pencari keuntungan dengan yang instan dan pemerintah pun diberi imbalannya. Dan di sini kami kelompok 3 menyikapi harusnya pemerintah bertindak tegas dan adil dalam menangani kasus. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah paham? Bagaimana kelompok 3? Kesimpulannya? Jadi, kita dapatkan kesimpulannya adalah kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan korporasi oleh pengusaha-pengusaha yang berwenang dalam mencari keuntungan dengan melakukan tindakan kejahatan untuk menekan kerugian. Teori yang dipakai dalam menganalisis adalah teori anomi. Dan cara mengatasinya membuat tindakan hukum secara tegas. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri hapus ke kelompok. Jadi, apa tadi kesimpulannya? Itu adalah sebuah tindakan kriminalitas korporasi. Apa korporasi tadi? Kriminalitas yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atau pengusaha-pengusaha yang ingin meningkatkan lahan kerugian, ya. Ya, kasusnya bukan ulang ya. Nah, terakhir kelompok 4 kami Bu. Baiklah, di sini menurut gambar yang di atas, untuk gambar ini kami sudah amati dan termasuk kriminalitas kera putih. Kenapa kriminalitas kera putih? Dikarenakan dari gambar karikatur tersebut mencerminkan pejabat hanya janji untuk rakyat, tetapi mereka memakan uang rakyat sendiri. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kelompok kami tentang wacana kasus korupsi di Indonesia yang besar yang mengebohkan. Di antaranya seperti kasus korupsi EKTP, kasus Bank Sentri, kasus proyek Hambalang, pengelapakan pajak Gayus, dan korupsi Pertamina. Yang pertama itu kejahatan kera putih karena kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang menghindari hukum. Teori yang dikaitkan adalah teori kontrol karena tidak adanya kendali kontrol oleh negara sehingga orang melakukan kejahatan kera putih di mana tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang seseorang, bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Hal ini termasuk
masuk dalam masalah sosial yang berkaitan dengan hukum negara dan sangat-sangat merugikan masyarakat. Penyebab kriminal ini adanya untuk memperkaya diri sendiri karena sudah menjabat lupa jabatan di masyarakat. Yang kelima yaitu cara mengatasi kriminal tersebut yaitu dengan harus ditegakkannya hukum seadil-adilnya, tidak ada pembedaan oleh kekuasaan atau jabatan hukum tidak berpihak kepada orang lain atau siapapun itu. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada teman-teman dari beberapa kelompok yang mau bertanya, boleh kami persilahkan. Oke, dari kelompok 1. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah kasus korupsi ini bisa dituntaskan? Oke, dari kelompok 1 ada lagi dari kelompok lain? Kami persilakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah dampak dari kriminalitas tersebut? Masih ada teman-teman? Ada. Baiklah, beri waktu kami sebentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tadi tanyakan. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, kasus korupsi ini apakah bisa dituntaskan? Di mana korupsi ini akan tuntas apabila tindak hukum berjalan dengan baik dan berlaku secara adil dan tidak membeda-bedakan orang lain yang mempunyai kuasa atau status yang tinggi. Apakah kelompok 1 jelas? Jelas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apakah dampak dari kriminalitas tersebut? Dampaknya adalah utang negara akan bertambah karena tidak adanya kemajuan dalam negara, karena pemimpinnya terus mengambil uang negara, tidak adanya pembangunan, kurangnya kepercayaan masyarakat untuk memilih pemimpin, sehingga munculnya golput saat pemilihan. Ya. Lalu bagaimana dengan kemiskinan? Apakah dampak dari korupsi juga? Iya, karena itu termasuk karena tidak adanya pembangunan yang merata untuk diberikan bantuan sosial agar tidak terjadi kemiskinan lagi berupa lokakarya, bangunan usaha mandiri, bantuan dana sosial, bangunan rumah subsidi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada teman-teman lagi yang mau ada yang mau menambahkan pertanyaan? Sudah? Oke, baiklah, terima kasih buat beberapa pertanyaannya. Baiklah, kesimpulan dari kami kelompok 4 ini adalah kriminalitas yang dilakukan oleh pejabat tinggi yang berwenang dikatakan kejahatan kerah putih karena orang-orang yang berdasi banyak melakukan kriminalitas tersebut. Dan teori yang dipakai adalah teori kontrol sosial. Tidak adanya kontrol di dalam sistem sehingga orang berkuasa memegang hukum dan tidak
dan tidak ditindak secara tegas sehingga mudah dilakukannya kriminalitas. Terima kasih. Oke, bagaimana kelompok semuanya paham? Paham. Ya, untuk kelompok. Jadi terakhir penutup kita adalah tentang kriminalitas dan korupsi. Ya, kriminalitas dilakukan oleh pejabat-pejabat negara, mencuri uang negara untuk kekayaannya dan memiskinkan negara. Nah, oke, berakhir untuk kelompok hari ini diskusinya. Hasil diskusinya KPD-nya tolong kumpulkan ke depan. Sudah? Ya, Bu. Nah, Ini, Bu. selesai kita belajar hari ini. Nah, apa yang kita ambil kesimpulan dalam materi hari ini? Apa? Adanya konsep kriminalitas. Sini ya. Nah, kesimpulan yang kita belajar hari ini adalah apa? Kriminalitas. Iya, sama-sama. Intinya dia keluar dari aturan-aturan hukum dan mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat, merugikan di dalam masyarakat. Hanya kriminalitas. Lalu apa teori yang dikaji tentang kriminalitas? Teori Nah, ada 4 teori. Teori ini gunanya adalah untuk menganalisis sebuah permasalahan sosial dan juga mencari sebuah solusi dalam permasalahan sosial. Setiap masalah kita harus analisis, ya. Paham sampai situ? Nah, lalu ada penyebabnya. Akibat pertama yang tadi banyak dijelaskan kelompok, salah satunya akibat dari urbanisasi serta industrialisasi. ya, perpindahan dari desa ke kota menyebabkan orang tidak mempunyai pekerjaan. Akibatnya dia melakukan tindak kriminal. Lalu adanya apa? Kondisi sosial. Adanya tekanan ekonomi untuk memenuhi sebuah Kebutuhan. Lalu adanya turunnya nilai-nilai dan norma yang dipegang oleh individu. Kelompok Yang karena adanya penyebab suatu perilaku menyimpang yang dibatas toleransi masyarakat. Lalu banyaknya orang tidak mempunyai pendidikan. Mereka tidak mempunyai pekerjaan, memunculkan ini yang banyak terjadi. Saking ingin dipandang masyarakat, bagaimana punya mobil, bagaimana punya uang, punya rumah, akhirnya dia mencopet, merampok, membunuh dan sebagainya. Saya dipahami sampai situ? Nah, sampai hari ini apakah pelajaran hari ini sangat menyenangkan? Apakah ada manfaat bagi kalian? kita jadi pelajaran kriminalitas. Sebelum kita akhiri materi kita hari ini, kerjakan dulu ada tugas individu
Ini reward, jangan ditengok harganya ya. Ini untuk pemberian Kak Clifan. Mana tahu lebih lanjut kalian lebih aktif lagi ya. Iya, makasih. Nah, lanjut. Yang juara 2 adalah kelompok 4 ya. Berapa orang nih? Jangan dipandang harganya ya. Ini untuk apa? Pembelajaran semakin menyenangkan ya. Besok lebih aktif lagi ya. 9 orang. Kasih Bu. Ya, silakan duduk. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Semoga menyenangkan. Dan jangan lupa untuk selanjutnya kalian mempelajari materi kesenjangan sosial ya. Ya. Terakhir materi kita jenis-jenis masalah sosial. Kalian pelajari di rumah. Lalu jangan lupa tugas nanti dikerjakan di rumah LKPD ya. Iya, Bu. Nah, tentang bentuk-bentuk kriminalitas yang ada di lingkungan sekitar kalian. Oke, sampai